Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita hari ini, sebaiknya anak-anak ibu baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran bisa anak-anak ibu baca di samping ibu. Sudah dibaca anak-anak? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 1. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ayo kita baca teks berikut. Si kotak ajaib. John Leggy Bird lahir di Skotlandia 13 Agustus tahun 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Bird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, sekarang mari bersama-sama kita temukan informasi penting dalam bacaan yang telah Ibu bacakan tadi. Pada paragraf pertama, informasi pentingnya adalah merupakan topik masalah, yaitu penemuan televisi. Paragraf yang kedua merupakan deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Paragraf ketiga yaitu berupa kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Kesimpulannya yaitu penemuan televisi dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, pada cerita tadi ada beberapa penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Dan anak-anak ibu tentukan kalimat-kalimatnya. Dan kalimat tersebut akan kita diskusikan pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak ibu, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Televisi menayangkan berbagai acara seperti informasi berita, acara kebudayaan, talk show, berbagi film, baik itu film kartun, film remaja, maupun film keluarga.
dan lain-lain. Tayangan televisi harus disikapi dengan bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan televisi yang sesuai dengan usia kita. Waktu menonton televisi jangan sampai mengganggu waktu belajar dan aktivitas lainnya. Pada diagram berikut, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Ada pengaruh positif, yaitu pengaruh baik, dan pengaruh negatif, yaitu pengaruh yang buruk bagi pendidikan dan ilmu pengetahuan kalian. Dampak positif dari televisi yang pertama, menambah informasi dan wawasan. Yang kedua, mendapatkan berita terbaru, baik itu berita dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan, misalnya acara televisi komedi dan lainnya. Yang keempat, menambah kreativitas. Acara yang kreatif bisa membuat anak-anak ikut berkreasi. Dampak negatif dari televisi antara lain. Yang pertama, meniru adegan yang tidak pantas. Jadi, anak-anak bisa menirukan adegan yang tidak pantas itu seperti kekerasan, ucapan yang tidak baik, dan lain sebagainya. Yang kedua, anak-anak itu bisa melihat tayangan yang kurang mendidik dan tidak sesuai dengan budaya kita. Misalnya, gaya pakaian. Yang ketiga, budaya konsumtif karena mereka melihat tayangan iklan di televisi. Anak-anak ibu, selain kita menggunakan televisi di rumah, kita juga menggunakan listrik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari rangkaian listrik seri. Nah, sekarang kita akan mempelajari rangkaian paralel. Rangkaian paralel, lampunya ini disusun secara bercabang. Ya, jika salah satu lampunya padam, maka lampu yang lain belum tentu padam. Nah, terang semua lampunya sama, berapapun jumlah lampunya. Biayanya lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel. Contoh rangkaian lampu paralel yaitu rangkaian lampu listrik di rumah-rumah dan rangkaian lampu lalu lintas. Contoh rangkaian paralel ini seperti gambar yang telah Ibu sediakan. Nah, contohnya itu yang lebih pasti itu seperti gambar bercabang seperti lingkaran ini ya. Jika anak-anak ibu ingin mengetahui dan membuat rangkaian listrik paralel, ini ada alat dan bahannya. Ya, beberapa lampu kecil atau lampu senter, kabel, baterai, saklar kecil, gunting, isolasi, kardus untuk alas. Dan ini contoh yang telah ibu sediakan bentuk rangkaian paralel yang jika anak-anak ibu ingin membuatnya. Jika sudah dirangkai rangkaiannya, silahkan buat laporan kegiatan percobaan seperti yang telah Ibu contohkan ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silahkan baca bukunya di rumah atau putar-putar terus video yang telah Ibu berikan. Jika kurang paham, silahkan bertanya kepada kedua orang tuanya, kakak atau abangnya ada di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.